Assalamualaikum pemirsa dan sedulur-sedulurku semuanya di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Untuk teman-temanku semuanya di seluruh Nusantara, terutama Anda yang masih muda-muda, teruslah semangat, mari kita berkarya, jangan sampai nganggur. Jangan pernah merendahkan dan menyepelekan sebuah pekerjaan apapun itu, walaupun upahnya tidak seberapa. Tapi itu lebih mulia di hadapan Yang Maha Kuasa daripada menipu, mencuri, korupsi harta yang sebenarnya bukan menjadi hak kita. Teruslah menebar kebaikan, saling berbagi ilmu dan pengalaman. Saya secara pribadi tentunya akan merasa bahagia sekali jika teman-teman semua yang menyaksikan video saya tentang perbaikan kipas angin, kemudian teman-teman semua bisa memperbaiki kipas angin dan mampu menghasilkan rezeki sehingga bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Baik Lur, pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki kipas angin yang sangat langka sekali, karena saya sendiri baru pertama kali ini memperbaiki kipas angin merek seperti ini. Terus terang saja ini kesulitan untuk membukanya ya Lur, karena memang tidak ada bautnya sama sekali seperti kebanyakan kipas angin pada umumnya. Kita cari dulu bagaimana cara untuk membukanya. Oh, ternyata cuma dicongkel seperti ini aja ya Lur, karena memang tidak ada bautnya sama sekali. Jadi cukup dicongkel saja sudah terbuka ini penutup baling-balingnya. Jadi kipas angin ini kerusakannya mati total ya Lur, tidak bisa berputar sama sekali. Tadi sudah kita coba. Kipas angin ini mereknya Kris, kok mereknya ini kayak nama orang aja ya Lur. Sumpah saya baru pertama kali ini membuka kipas angin merek seperti ini Lur. Tapi apapun mereknya jangan terkecoh untuk teman-teman semua. Semua merek kipas angin itu prinsip kerjanya sama. Hanya gulungannya saja terkadang yang agak sedikit berbeda. Ini kalau dilihat dari dinamonya, kipas angin ini persis kayak kipas angin duduk itu ya Lur. Ini akan kita bongkar dinamonya sambil nanti kita lihat seperti apa kualitas gulungannya ya Lur. Untuk teman-temanku semuanya, para pecinta elektronik yang ingin mahir di bidang servis elektronik, teruslah semangat untuk belajar, karena nanti kalau Anda sudah mahir, mudah-mudahan akan mendatangkan rezeki yang bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Kalau masalah sedikit banyaknya tergantung rasa syukur kita ya Lur. Walaupun upahnya sedikit, kalau besar rasa syukurnya maka akan menjadi banyak manfaatnya. Begitu juga sebaliknya, seberapapun banyak rezeki, kalau tidak ada rasa syukurnya ya seolah tidak ada nilainya sama sekali. Tapi nek kowe anak wong sugih ya ora usah dandan kipas angin ya Lur, ora kerja wae wis sugih kok. Nek aku mono krana anak wong ora duwe Lur, ket cilik waduh wis rekoso kerjane ngon sapi. Ya sekarang aja masih bertani Lur. Kalau pagi ke sawah nanam padi, ngurusin padi, terus nanam jagung, ngurusin jagung gitu. Walah susah Lur jadi orang tani itu. Yang pasti apapun pekerjaannya dan berapapun hasilnya, kita harus bersenang hati karena kita mampu berkarya untuk menghasilkan rezeki ya Lur. Karena untuk berhasil dalam hal apapun itu memang harus berproses ya Lur, termasuk berhasil dalam hal ekonomi. Makanya kita berusaha untuk melewati jalan-jalannya orang yang sukses, apapun profesi kita tetap harus kita tekuni. Karena tidak ada ceritanya sukses dalam hal apapun tanpa adanya sebuah perjuangan ya Lur. Yang pasti nikmati saja pekerjaan kita dan gak usah aneh-aneh aja, udah cukup lah Lur. Ini dinamo kipas angin, bautnya sudah berhasil kita lepaskan semuanya. Sekarang akan kita buka. Ini dinamonya pelan-pelan saja. Ini karena belum pernah dibongkar sama sekali ya Lur, jadi agak sedikit keras ini, pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka dinamonya, mudah-mudahan tidak seberapa parah, jadi biar cepat jadi dan bisa langsung bayaran. Kita tarik ini kabelnya biar mudah untuk ngeceknya. Nah ini Lur, kalau kipas bagus ya kayak gini Lur, dilihat dari selongsongnya ini, isolator pembungkus sambungannya aja ini
udah kelihatan lur kalau ini kipas bagus. Ini bisa kita lihat bersama-sama isolator pembungkus sambungannya ini walaupun sudah lama tapi tetap utuh, tidak berubah menjadi hitam, juga tidak penyet. Ini kalau dilihat dari selongsongnya aja udah bagus seperti ini. Biasanya jarang sekali rusak di bagian putus di bagian sambungannya ya lur. Ini kalau isolator yang model seperti ini walaupun sudah lama ini tidak mungkin akan kaku ini lur ya. Jadi mudah sekali untuk membuka sambungannya ini, tidak harus dipencet-pencet pakai tang. Ini sambungan sudah kita buka semuanya, tidak ada yang putus sama sekali. Tapi memang kalau kipas bagus itu jarang sekali putus di bagian sambungannya ya lur, karena dari kawat gulungannya aja udah bagus. Biasanya itu penyambungannya dengan kabel yang ke speed itu biasanya disolder, jadi bisa kuat sekali sambungannya. Kita cari dulu termofuse-nya, karena kalau sambungannya masih utuh semua biasanya ini sudah pasti termofuse-nya yang mati. Ini sudah kita temukan kedua kaki termofuse, akan kita ukur menggunakan avometer. Skala avometer pada posisi ohm. Dan sebelum menggunakan avometer ini ada baiknya kita shotkan dulu ya lur. Jadi kalau kita shotkan jarum avometer sudah bergerak, nah seperti ini berarti avometer siap untuk digunakan. Ini cara mengukurnya, tempelkan kedua kabel avometer dengan kedua kaki termofuse. Ini dibolak-balik kabelnya tidak masalah ya lur. Dan itu bisa kita saksikan bersama-sama, sudah kita ukur menggunakan avometer, ternyata jarum avometer tidak bergerak sama sekali, berarti itu tandanya termofuse sudah dalam keadaan mati. Ini akan kita potong saja dan segera akan kita ganti dengan termofuse yang baru. Untuk termofuse ini mati atau tidaknya biasanya tidak mengeluarkan ciri-ciri khusus ya lur. Jadi mati atau masih hidup ini tetap sama saja bentuknya. Jadi mati atau tidaknya ini hanya bisa diketahui dengan menggunakan alat ukur avometer. Makanya untuk perbaikan kipas angin, avometer ini wajib dimiliki. Makanya kalau sampai tidak punya avometer ini akan sangat kesulitan sekali, karena memang fungsinya sangat banyak sekali ya lur. Untuk ukur gulungan apakah ada yang putus atau tidak, ini hanya bisa diketahui dengan menggunakan avometer. Kemudian untuk mengukur termofuse mati atau tidak ini juga hanya bisa diukur menggunakan avometer. Jadi sangat banyak sekali fungsinya. Dan ini sudah saya persiapkan termofuse yang baru. Nah ini lur, ini termofuse yang baru dan yang sudah mati ini kan kalau dilihat dari segi fisik ini sama, tidak ada bedanya sama sekali. Kita pasang isolatornya ini di kedua kaki termofuse supaya tidak ngongslet. Kita pasang termofuse yang baru, ini akan kita solder kaki termofuse yang baru biar kuat ya lur. Tapi nyoldernya jangan lama-lama, sebentar saja, karena termofuse ini tidak tahan panas. Nanti kalau terlalu lama nanti bisa mati termofuse yang baru ya lur. Termofuse sudah kita pasang dan segera akan kita rapihkan, kita pasang dinamonya. Ini kalau kipas angin bagus ini memang rata-rata awet ya lur, karena memang dari segi materialnya saja bagus semua. Ini dari hal yang sepele saja, selongsong isolator pembungkus sambungannya ini kalau kipas bagus ini dibuka gampang sekali lur. Isolatornya itu sangat lentur sekali, jadi walaupun sudah lama tidak mungkin akan lengket dengan sambungannya. Kita kasih pelumas sedikit saja, usahakan pada saat pembongkaran dinamo sebelum kita pasang kembali kita kasih pelumas sedikit saja ya lur, supaya pergerakan dinamo menjadi lancar. Dinamo kipas angin sudah kita rapikan semuanya, sudah kita pasang kedudukannya. Sekarang akan kita coba, kita colokkan ke listrik. Alhamdulillah kipas angin sudah bisa berputar kembali. Dan ini adalah percobaan setelah kita pasang baling-balingnya. Anginnya sangat kencang sekali. Saya kira cukup sekian video perbaikan kipas angin pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada yang masih belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar.
Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.